Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah selesai ba'da sholat maghrib kita lanjutkan kajian kita, sehingga ini nanti bisa kita tuntaskan bagaimana duduk permasalahannya, sehingga tidak ada lagi orang yang bertanya kalau lelaki dapat bidadari, perempuan dapat apa. Ya. Karena kalau cuma diselesaikan memaafkan saja, itu nggak akan selesai. Karena dia tidak menjelaskan secara benar. Itu akan tetap menjadi pertanyaan, kalau lelaki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Karena teksnya itu tidak berbicara tentang perempuan. Sama dengan ini. Ya, bismillah. Nah, ini yang di sininya tak ganti. Ini seri 1 kan. Sekarang seri 2. Seri 2 ya. Ini agak panjang, jadi bingung juga aku ngerangkai kalimatnya gimana. Intinya yang didapatkan laki-laki yang didapatkan perempuan. Gitu loh ya. Ya. Yang panjang sekali tuh ya. Yang didapatkan laki-laki itu ya yang didapatkan perempuan, atau laki-laki mendapat. Laki-laki gini pendeknya begini. Laki-laki itu ya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan yang sama gitu loh. Mendapatkan yang sama itu nanti ya. Jadi apa yang didapatkan laki-laki, yaitu yang didapatkan perempuan gitu. Jadi dalam perspektif Islam itu laki-laki dan perempuan itu pada satu sisi dia equal, tapi pada sisi lain dia tidak equal. Lihat-lihat konteksnya, contohnya dalam sholat itu imamnya mesti laki-laki. Mesti laki-laki imamnya. Ya. Makanya si Wardot yang di Amerika itu otaknya miring mungkin. Ada perempuan kok jadi imam sholat. Ya. Imam itu laki-laki. Nah, nanti konteks ini akan menjadi debatable kalau dalam kepemimpinan negara. Kalau rumah tangga itu masih tidak ada debatable sepertinya ya. Kepemimpinan itu ada pada laki-laki, pada suami, bukan pada istri. Ya. Kalau ini kita tarik ke dalam ranah yang lebih luas tentang kepemimpinan negara misalkan. Dulu tahun 70-an itu kan sangat kental sekali. Warna hijaunya itu kental sekali. Boleh nggak presiden itu perempuan? Baru di era 70, 80 masih kental. 90 sedikit berubah, tahun 2000-an sudah berubah. Makanya sudah tidak ada lagi perdebatan perempuan tuh boleh nggak jadi presiden. Itu tinjauan-tinjauan fikih yang sebetulnya itu masih belum selesai juga perdebatannya. Tapi masalahnya kan nuansanya politis banget. Makanya ketika ada sebuah penemuan yang mengatakan bahwa Majapahit itu adalah sebuah kerajaan Islam, itu kan dibantah. Membantahnya dengan seorang penulis muda, dan itu bagus tulisannya, nggak tahu lama nggak muncul di Facebook. Dia menuliskannya itu bantahannya dalam bentuk satir. Kalau orang tidak tahu fikih Islam, dia nggak ngerti bahwa satir itu sebetulnya membantah bahwa nggak mungkin kerajaan Majapahit itu Islam. Karena apa? Islam tidak menerima pemimpin dalam suatu negara atau kerajaan itu wanita. Sedangkan Majapahit pernah dikepalai oleh seorang wanita. Gitu. Ya. Kalau di surat 4 itu kan jelas banget itu bahwa laki-laki itu ya pemimpinnya wanita. Jadi dalam hal-hal tertentu dia tidak equal. Tapi dalam hal-hal tertentu dia menjadi equal.
Contohnya menuntut ilmu, itu equal, sama. Laki dan perempuan itu equal. Begitu juga nanti di surga itu equal. Apa yang didapatkan laki-laki itu yang didapatkan perempuan. Bukan laki-laki dapat, perempuan kagak dapat. Itu kan otak-otak setengah tiang yang masih miring-miring dikit yang memahami seperti itu. Ya, nggak demikian. Apa yang didapatkan laki-laki di surga itu juga didapatkan perempuan di surga. Kalau aku bilang tadi, kalau ini hanya diselesaikan dengan maaf-maafan, tapi ya baik saja, namanya aja orang minta maaf, dimaafkan ya baik saja. Cuman secara edukasi, secara akademis tidak menyelesaikan masalah. Dan tidak menutup kemungkinan 10, 20 atau 30 tahun kemudian akan timbul lagi hal seperti ini. Karena kerangka berpikirnya tidak didekonstruksi. Sehingga kembali lagi timbul, lelaki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Ya. Kita tidak membicarakan bidadari itu apa, enggak ya. Kita biarkan dulu itu untuk tidak dibicarakan. Ya sudahlah, bidadari seperti yang diterima oleh publik itu aja. Ya, karena kalau itu kita bicarakan juga nanti ya panjang, itu bisa dibicarakan nanti dalam season lain gitu. Ya. Jadi aku jelaskan dalam aturan Islam pada satu konteks tertentu laki dan perempuan itu equal, tapi dalam satu konteks tertentu dia tidak menjadi equal. Ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Kalau kita membaca ini apa adanya, maka ini yang dibicarakan, yang menjadi objek pembicaraan adalah manusia. Karena di sini sudah dikunci oleh perempuan, maka dia manusia laki-laki. Ya. Kita lihat terjemahannya. Dijadikanlah terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dan dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan. Aku sudah jelaskan di sesi pertama. Jadi sebelum nonton ini lihat dulu seri pertamanya ya. Hewan ternak, sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Ayat ini sebetulnya ingin menjelaskan kesenangan-kesenangan dunia itu kagak ada apa-apanya. Ya. Kalau dibandingkan dengan apa yang akan kita dapatkan dari sisi Allah kelak. Karena semua akan kembali ke sana. Ya, tinggal nanti kembalinya kemana? Ya mudah-mudahan kita semua masuk ke jannah. Kan tempat cuma dua, kalau nggak jannah ya nar. Itu kembalinya ke sana nanti. Ya, nah, tentunya ini yang dimaksud jannah. Artinya apa? Kenikmatan-kenikmatan ini, kecintaan-kecintaan kita terhadap dunia ini kagak ada apa-apanya. Gitu loh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini menjadi permasalahan. Kok yang disebut itu manusia dan itu menjurus kepada laki-laki? Karena sudah dikunci di sini perempuan. Nggak mungkin ini perempuan. Ya, masa wadon sama wadon, perempuan sama perempuan? Anda, ini laki-laki. Terus, apakah kecintaan yang diinginkan itu ya tidak juga dicintai perempuan? Coba. Apakah perempuan itu tidak cinta terhadap anak-anak? Apakah perempuan itu tidak cinta terhadap harta benda? Apakah perempuan itu tidak cinta terhadap emas, perak? Apakah perempuan itu tidak cinta kepada kuda pilihan? Kalau sekarang motor, mobil mewah, tetek bengek, terserah tafsirmu. Terhadap hewan ternak, ya, terhadap apalagi sawah, ladang, itulah kesenangan hidup di dunia. Apakah perempuan juga tidak menyenangi itu, tidak mencintai itu? Coba jawab dulu. Tentunya sama saja, sami mawon.
Kalau laki-laki mencintai ini, nih yang sudah dideskripsikan, maka perempuan pun mencintai ini juga. Sama, equal. Senang terhadap kuda-kuda pilihan itu bukan hanya kesenangannya laki-laki doang, perempuan juga senang. Coba sekarang kamu tanya, perempuan senang nggak sama nggak usah aku sebut mereknya, aku bukan bintang iklannya, nggak pernah dibayar. Sama mobil gitu aja lah. Sekarang kan mobil itu kalau yang kelas-kelas rakyat biasa itu kan berapa? 200 jutaan ya. Baru nanti yang kelas-kelas menengah atas tuh ada yang sampai 500 000 000. Coba tanya, perempuan suka nggak sama itu? Suka. Perempuan suka nggak sama sawah ladang? Suka. Perempuan suka nggak sama emas dan perak? Oh, lebih gila lagi. Perempuan suka nggak sama anak-anak? Suka. Betapa susahnya kalau mereka mandul. Terus bagaimana memahami ayat ini? Coba. Nah, nanti ini diproyeksikan ke tentang surga. Tapi di sini aja. Nanti kalau ini kamu paham, tentang surga juga kamu paham. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, lelaki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Ya. Sehingga tidak ada lagi kerangka berpikir yang katanya tolol tingkat kadal, hidup cuma mimpi selangkangan. Ya karena cara memahami mutaharatunnya beda. Salah itu. Soal laki-laki, soal kesucian, dapat istri yang suci, itu memang ya benar. Kamu tanyalah laki-laki siapapun dia dapat barang bekas. Mana ada yang mau? Cuman karena takdir aja lah dia harus menerima barang bekas. Nggak ada. Kamu tanya, laki-laki mana yang mau dapat barang bekas? Nggak ada. Tapi konteks surga itu tidak berbicara tentang perawan dan tembaknya selangkangan, enggak ke situ. Cuman mainstream memahaminya begitu. Datanglah si Eka bermodalkan pemahaman itu, dia komentar seperti ini. Sebetulnya yang tolol itu si Eka-nya ya. Karena dia juga terjerat terhadap pemahaman publik yang itu bermasalah. Makanya aku bilang, si EK itu nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Ini. Nggak bisa disalahkan sepenuhnya. Ya? Oke. Sekarang aku jelaskan. Aku jelaskan supaya kalian mengerti. Jadi begini. Ya, ini aku diajarkan oleh almarhum guruku, yaitu Gus Husnul Hadi, yang semoga dalam tidur panjangnya selalu dapat ridau dari Gusti Allah Engkang Moho Agung. Ya, jadi ya kita kan tahu sekarang. Tutup leh, jendelanya tutup. Ada orang ketok-ketok masuk, bikin rame aja. Tutup. Dah. Aku ulangi lagi. Aku menyampaikan yang diajarkan oleh guruku almarhum Gus Husnul Hadi, guru Al-Qur'anku. Aku ajarkan kalian. Bagaimana dulu aku diajarkan tentang ayat-ayat seperti ini. Nah, ini yang namanya amal jariah. Jadi amal jariah itu ada 3. Ada anak yang soleh, harta yang bermanfaat, dan ilmu yang diajarkan. Nah, sekarang kita berbicara dalam konteks ilmu. Begitu juga nanti ketika kamu dapat dari sini, kamu ajarkan, aku juga dapat tanpa mengurangi apa yang harus kamu dapatkan. Seperti almarhum Gus Husnul Hadi, sekarang dia istirahatannya dapat dia tanpa mengurangi apa yang harus aku dapatkan. Itu amal jariah. Tetapi jangan lupa, behind screen kita ada orang-orang agnia yang bermurah hati, yang memberikan sholawat sehingga kita dapat ngaji bareng. Itu juga dapat. Jadi sebuah kebaikan itu akan menjadi kebaikan dan kebaikan bagi kita. Ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Sehebat apapun aku bisa
bicara, bisa ngomong tanpa didukung oleh kekuatan-kekuatan saudara-saudara kita yang lain, ya nggak jalan. Artinya kita harus bersatu padu. Potensi apa yang kita miliki demi kiamatnya Islam ini. Ya, kalau nggak begitu nggak kiamat-kiamat dong kita. Oke, di garis bawahi ya aku jelaskan. Ini berdasarkan apa yang aku terima dari Gus Husnul Hadi. Jadi begini, Al-Quran ya, ketika dia berbicara hal-hal yang umum, yang itu equal, maka yang disebut cukup laki-laki. Yang perempuan tidak usah disebut, karena sudah diwakili oleh laki-laki. Ngerti sekarang? Ya. Aku lagi pelan-pelan. Ini kamu tangkap nih, karena intinya di sini permasalahannya yang banyak orang nggak ngerti. Lah kalau ngajinya cuman begitu, ho hihe, ya nggak ngerti. Ya. Aku lagi. Hal-hal yang itu sifatnya general, umum, publik, itu menunjukkan equal, maka penjelasannya itu cukup diwakili oleh laki-laki tanpa menyebutkan perempuan. Namun demikian, meskipun hanya laki-laki yang disebutkan, maka hal-hal yang terkait di dalamnya juga itu berlaku untuk si perempuan. Ya. Aku kan sudah jelaskan tadi dalam hal-hal yang equal begitu. Nanti ada hal-hal yang tidak equal, nanti setelah ini aku jelaskan. Itu disebutkan, ya. Tapi kalau dia equal cukup laki-laki doang. Artinya ayat ini juga berlaku untuk perempuan karena ini general, umum. Yang namanya perempuan itu ya suka anak-anak. Bayangkan kalau perempuan mandul, susahnya berapa turunan itu. Ya, makanya kita harus hati-hati kalau berbicara kepada saudara-saudara kita yang memang sudah digariskan tidak punya keturunan, ya. Ya, hati-hati. Susah, bukan hanya laki-laki doang, perempuan pun susah kalau tidak punya keturunan. Sama. Harta benda yang bertumpuk, sama. Laki, perempuan sama senangnya ini. Dalam bentuk emas dan perak sama senangnya. Kuda pilihan sama, senang semua ini. Hewan ternak sama, sawah ladang opo maneh. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembalinya. Ya, sebetulnya stressing pointnya itu adalah komparasi antara kenikmatan dunia dan kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah setelah kita berakhir dalam kehidupan ini nanti. Cuman demikian, akhirnya berkembang, loh, cuma laki-laki doang. Maka dengan rumus yang tadi, kenapa yang disebut hanya laki-laki? Karena ini general, maka dia cukup laki-laki. Artinya perempuannya juga begitu, sama saja, sami mawon. Jelas di sini. Jadi nggak usah disebut perempuan, nggak disebut perempuannya juga nggak perlu disebut. Tapi kita sudah paham. Itulah yang diajarkan oleh guru Al-Quran almarhum Ustaz Husnul Hadi, dan aku membagikan sekarang apa yang aku dapatkan ke kamu, dan kamu nanti membagikan ke yang lain, supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan tepat, dengan jitu. Ya. Kalau dengan maaf-maafan aja nggak selesai. Ya. Nggak, setelah akademis itu nggak ada progresifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku ingatkan, saling memaafkan itu sesuatu yang mulia. Ya. Kalau dibilang mulia, cuman dari segi akademis itu tidak merubah wacana. Kerangka berpikirnya nggak berubah. Maka malam ini
di channel kesayangan kita ini, aku akan mengajakmu berubah. Mindsetmu berubah dalam memahami Al-Quran. Tidak lagi terjebak kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa. Nanti kan dijawab, oh perempuan dapat bidadara. Karena kalau bidadari itu cewek, bidadara cowok kan, jadi gitu kan. Kacau ya. Oke, aku sudah jelaskan. Nanti kalau kamu ketemu ayat-ayat lain, ya sama seperti ini. Lihat dia hal-hal yang equal atau tidak. Kalau dia equal, dia cukup diwakili oleh laki-laki, tetapi itu berlaku juga untuk perempuan. Selesai ya, satu poin. Sekarang aku akan nukilkan satu ayat lagi yang menunjukkan tidak equal, itu disebut ya. Oke. Tapi ayatnya panjang, aku nukil yang pendek saja ya. Artinya tidak aku tulis semua di sini ya. Ini sudah paham ya? Oke. Ini aku hapus. Jadi ini manusia dalam tingkat sosial tadi ya, sudah aku bacakan. Kan ada perspektifnya manusia dalam perspektif sosial, perspektif fisik, perspektif metafisik. Sekarang kita akan belajar tentang ayat yang tidak equal. Paling gampang itu tentang faraid. Ya. Ini kalau yang jagoan fikih ngerti apa itu faraid. Faraid itu adalah waris mewaris. Ya, tentang waris mewaris. Oke. Aku akan carikan ayat yang simpel saja supaya kamu tidak terlalu sulit memahaminya. Itu biasanya ada di surat 4 ya. Di surat 4. Oh ya, betul. Kita sekarang mengkaji Quran surat 4. Sorry. Nisa, nggak boleh diterjemahkan loh ya. Sorry. Jangan kamu bilang surat cewek, nggak boleh diterjemahkan. Proper name tuh nggak boleh diterjemahkan. Anissa ya Anissa, meskipun Anissa itu bisa diterjemahkan cewek, perempuan, wanita. Ya. Sekali lagi aku ingatkan, hati-hati ketika berbicara. Laki, perempuan itu hati-hati konteksnya seperti apa. Seperti yang pernah aku bilang, kenapa disebut surat yang ke-60 apa ya? Muntahana. Surat ke-60 Al-Quran yang ke-60 itu apa? Muntahana ingatku ya. Yang ke-60 itu kan tentang perempuan juga, itu surat yang ke-60. Ya kan? Muntahana. Padahal behind screen dari surat itu adalah itu kan baiat Aqobah, janji setia kepada Kanjeng Nabi. Itu banyak laki-lakinya. Loh, kenapa surat ini kok disebut muntahana? Kok bukan laki-laki yang diuji tapi perempuan yang diuji? Nah. Itu kalau kamu ngajinya cuman hohohe nggak ngerti. Makanya sekarang berkembang lagi dan jadinya dia luas ya. Karena yang namanya physically itu nanti terikat oleh kebudayaan setempat ya. Dan nanti perdebatannya cukup tinggi. Seperti kemarin aku ceritakan bagaimana, semoga Allah selalu merahmatinya dalam hidup panjangnya, almarhum Azumadi Ashar yang pernah diperingatkan ketika dia di Mesir dia pakai baju batik. Ya. Dikirain orang Mesir batik itu pakaian perempuan gambar bunga. Dia mungkin si Mesirnya itu megang hadis tidak boleh menyamai perempuan, tasabu. Nah, ini juga hati-hati. Yang tidak boleh disamain itu apanya? Perempuan itu maksudnya apanya? Genetikanya atau karakternya? Hati-hati lagi.
Makanya semakin luas kita ngaji, semakin banyak wacana kita. Ini sudah mau masuk Isya, aku selesaikan dulu lah ya. Makanya nanti kalau aku pakai giwang harus hati-hati itu. Menyerupai perempuan. Quran surat An-Nisa ya. Surat yang keempat ayat yang ke sebentar. Surat yang ke 11. Le, bacakan Le. Ini yang depan aja ya. Ini panjang yang depan karena Bapak mau jelaskan yang depan sampai ini ya. Iya. Oke. Oke, ayo. Allah mensyariatkan dalam kurung mewajibkan ya terus kepadamu tentang dalam kurung pembagian warisan untuk ini tentang tijaroh ya, waris tijaroh. Oke, terus anak-anakmu tentang tijaroh anak-anakmu, koma ya, dalam kurung yaitu tutup ya terus. bagian seorang anak laki-laki. Nah, lihat ini, dia breakdown. Bagian seorang anak. Nah, dia breakdown. Ya. Laki. Terus sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Titik. Sudah. Nah, ini ada terusannya ya. Itu panjang ya. Cuman aku mau membidik ini yang perlu. Lihat ini, dengan indahnya Al-Quran membreakdown, mendeskripsikan, karena ini tidak equal. Lihat ini, laki-laki dan perempuan. Perbandingan warisnya, ya, seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Berarti pembandingnya itu, masih nampak di sini tuh? 2 dibanding 1. Gampangannya kalau kamu punya kekayaan 150 miliar ya, maka yang kamu wariskan untuk yang laki-laki itu 100, untuk yang perempuan itu 50. Ya, karena 2 kali dia. 1 laki-laki, 2 kali bagian perempuan. Aku sudah jelaskan dulu kajian yang dulu dalam antropologis budaya Jawa tentang waris juga sama dengan Islam. Sak pikul, sak gendongan. Kalau pikul itu 2, depan belakang itu laki. Kalau gendongan itu perempuan, cuma 1 bakul di sini. Paham? Ya. Ini tidak sama, maka dia breakdown laki-laki dan perempuan. Tidak equal pembagiannya. Laki-laki ya mendapat bagian ya itu sama dengan bagiannya 2 orang anak perempuan. Dia breakdown. Artinya dalam posisi waris ya, apa yang didapatkan laki-laki ini ya tidak equal dengan yang didapatkan perempuan. Tidak equal, maka dia disebut. Kalau yang tadi di surat Ali Imran surat ketiga ayat 14 itu equal, maka dia cukup sebut yang laki-laki aja. Artinya yang laki-laki itu juga berlaku bagi yang perempuan. Nah, dalam waris dia tidak equal, maka disebut laki dan perempuannya disebut. Paham di sini? Sudah berapa lama?
Nanti ini langsung diunggah juga itu ya, supaya nggak terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang surganya nantilah ya kita bicarakan. Yang penting kamu tahu dulu ya. Ketika berbicara general cukup laki-lakinya disebut, tapi itu berlaku juga untuk perempuan. Untuk yang tidak general maka laki perempuan disebut. Di breakdown ya kita bisa lihat tentang waris ya, bahwa laki-laki dan perempuan itu beda. Laki-laki mendapat 2 bagian perempuan, 2:1. Kalau Jawa sepikul sak gendongan. Seandainya kamu punya harta 150 miliar dan kamu wariskan, maka 100 untuk anakmu yang laki-laki dan yang 50 untuk anakmu yang perempuan. Nanti ini rame lagi nih. Kenapa begitu? Nanti jawabannya ada. Nanti hasilnya ya equal dia. Gitu ya. Cuman nantilah ya. Intinya di sini aja dulu. Kamu tahu. Ya. Kalau di sini dia tidak equal, maka disebut laki-laki dan perempuan. Nanti ada yang bingung lagi nih. Yang aku maksud equal ini nanti kalau ini kita masuk ke dalam dunia pernikahan. Menjadi equal ini nanti. Tapi dalam konteks ayat ini dia tidak equal. Ya, karena apa? Nanti yang perempuan itu dapat bagian dari suaminya. Yang laki-laki berarti sama kan? Dapat apa? Laki-laki sama dengan 2 bagian dari yang perempuan. Gitu loh. Jadi equal dia ya. Cuman itu nantilah ya. Yang penting dasarnya sendiri kalian sudah tahu. Itu yang bisa aku bagikan untuk kalian semuanya ya. Dan sampaikan ini kajian ini kalian share supaya itu menjadi daya sentuhnya semakin meluas ya, jangkauannya, dakwahnya semakin kena. Supaya kerangka paradigma berpikirnya itu genah gitu loh ya, sehingga tidak ada lagi pertanyaan laki-laki dapat apa, perempuan dapat apa ya. Dan kita sudah jawab laki-laki dan perempuan mendapatkan yang sama walaupun dia tidak disebut ya. Oke, sampai di sini dulu pesan dari aku ya. Alhamdulillah tepat ini sudah masuk Isya ya, sehingga aku nanti segera sholat Isya berjamaah ya ke Langgar, musola gitu. Oke, pesan dari aku, jaga Allah ya, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam menjadi bingkai imanmu, dan itu menjadi sesuatu yang kamu bawa sampai nanti menutup mata. Entoh demikian, kita harus memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Karena la ikra'a fid din. Oke, sampai di sini dulu. Aku ucapkan terima kasih ya. Kita sama-sama berdoa semoga kita semua yang menjadi stakeholder bersama dalam channel kajian ini mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.